Selamat datang kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, di halaman Pura Widya Dharma, Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur. Acara Festival Berganjur Provinsi DKI Jakarta akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta hadirin sekalian yang berbahagia yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajang kreativitas dan mesin keramo dalam rangka pembinaan dan pelestarian seni budaya dari Ketua Parisade DKI yang dilanjutkan dengan sambutan sesepuh umat, kemudian sambutan gubernur dengan pemukulan gong tanda pembukaan secara resmi Festival Bleganjur se-Jabodetabek dan peninjauan pura. Dalam hal ini berkenan mendampingi Bapak Dirjen, Bapak Ketua Parisade Pusat, Bapak Pembimas Kanwil tarian penjambutan dari daerah Bali, yaitu Tari Siwe Nate Raja. Selamat menyaksikan.
bagian tadi dari penyambutan yang telah dibawakan oleh adik-adik kita dari Sanggar Tari Gita Wahana Bakti Cibubur. Selanjutnya, demi hening dan lancarnya pelaksanaan Festival Bleganjur se-Jabodetabek ini, mari kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon warunugrah. Om Swastiastu. Kepada umat sedharma kami mohon berdiri dengan sikap amustikarana. Bagi umat lainnya mohon menyesuaikan. Om rapat asli nama amat nuat musudamam swahi kesama sempurna nama swahi Sri Pasupati Empat Sri Ambawantu Sukambawantu Purnambawantu Namo Astuti Siweto Pangkajiwa Madhasti Askarya Namo Astuti Namo Swahi. Om Yang Widiwasa, segala puja dan astungkar. Yang Widi adalah sumber penerang yang maha suci. Om Yang Widiwasa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, dabdikan diri kepada bangsa, negara, dan agama. Semoga Om Yang Widiwasa, semoga engkau melimpahkan kedamaian, semoga alam semesta menjadi damai. Om sarwi bawantu sukina sarwi santuan niramanya sarwi pasantu bodra om santi Hormati. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Parisade Hindu DKI Jakarta. Kepada yang kami hormati, Bapak Kombes Polisi Purnawirawan Iketut Wiyardana Sarjana Hukum, kami persilakan. Om Swastiastu. Cik. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, para pinandita lanang istri sanedahat susican titiang, Bapak Dirjen Bima Sindu yang kami hormati, Bapak Ketua Parisade Pusat yang kami hormati, Bapak Pembimas Kanwil Departemen Agama DKI yang kami hormati, para ketua Banjar se-Jabodetabek yang kami hormati, Bini Sepuh Bapak Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan Putra Astaman yang kami hormati, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Atas asum kerto warunugraha Ida Sang Yang Diwasa, bahwa pagi yang dingin dan hangat sedikit, kita telah menyaksikan apa yang disampaikan oleh adik-adik kita di sini sebagai penyambutan pada para tamu. Yang pertama, Pak Wakil Gubernur. Pak Wakil Gubernur yang kami hormati, kami selaku Parisade Provinsi DKI Jakarta sebagai partner DKI telah melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan program kerja. Salah satu adalah Festival Bleganjur ini sebagai wahana simokramo dalam rangka pembinaan seni budaya Hindu yang berada di Jakarta dan Jabodetabek. Program ini adalah tidak lain atas bantuan Bapak Gubernur melalui dana hibah. Program ini kami laksanakan bertepatan dengan upacara
Musabe, numpuk pedagingan 30 tahun berdirinya Pura Widya Dharma Jambore ini. Untuk itu kami selalu memohon kepada Pak Gubernur melalui Pak Wakil Gubernur, semua prinsip-prinsip kegiatan program kerja Parisado ini adalah fungsinya semuanya adalah pembinaan, Pak. Tanpa ada dukungan dari pemerintah dalam hal ini Provinsi DKI, mustahil kami dapat dilaksanakan. Sehingga 2012-2013 ini kami sudah dibantu oleh pemerintah Provinsi DKI dalam bentuk dana hibah. Untuk itu, untuk tahun yang akan datang, kami sangat-sangat mengharapkan bantuan dari Pemda, karena dari program kerja itu yang cukup banyak, hanya baru sebagian dibantu. Astungkara dan terima kasih kepada Bapak telah memberikan bantuan kepada kami. Mudah-mudahan tahun 2024 yang sudah kami ajukan dapat di ACC tanpa pertimbangan yang lain langsung. Astungkara. Demikian sekilas dari kami atas nama Parisade dan panitia pelaksana Bleganjur ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur yang kesibukannya sehari-hari kita tahu semua, ikut belusukan dalam rangka merealisasi program kerja yang sudah dilaksanakan. Umat Hindu se-DKI spot sebagai guru WCC, Bapak. Sekaligus juga kami mohon Bapak Wakil Gubernur untuk memberikan sepatah kata sekaligus membuka acara festival ini dan berkenan untuk menanam pohon sebagai lambang Trihita Karana kami. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Yang tadi sambutan telah disampaikan, selanjutnya izinkanlah kami menyambut sekali lagi yang akan disampaikan oleh sesepuh umat kami. Kepada yang kami hormati Bapak Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan DRS Putra Astaman, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Saya Putra Astaman, tadi disebut-sebut sebagai sesepuh umat Hindu yang ada di Jakarta. Pertama-tama saya ingin menyampaikan saya merasa kecelik. Saya nggak pakai destar, tapi Pak Wagub pakai destar. 1-0, Pak. Kemudian kita tahu Bapak Wagub sebagai Wakil Gubernur DKI yang bersama-sama dengan Bapak Gubernur, Bapak Jokowi sedang menggarap perkembangan, pembangunan, pembinaan warga masyarakat Jakarta. Dan saya melaporkan diri, Pak, bahwa mungkin saya tertua di sini karena usia 75 sudah saya lewati 3 bulan yang lalu. Jadi saya memang sudah menjadi warga DKI sejak tahun 59. Dan pada waktu itu umat Hindu pura satu saja pun belum punya. Kami sudah eksis di Jakarta. Kami sudah ada di Jabodetabek. Tapi pada waktu itu satu pura pun belum ada, dan kalau hari raya, menjelang hari raya kami bingung di mana cari tempat untuk persembahyangan. Jadi kami datang ke gedung-gedung pertemuan dan persembahyangan galungan, persembahyangan nyepi dan hari raya yang lainnya kita rayakan di gedung pertemuan. Tapi perkembangan yang positif bahwa dimulai dengan pembangunan pura di Rawamangun, pura di Cijantung, pura di
Tanjung Priok dan sebagainya. Sekarang sudah lebih dari 30 pura ada di Jabodetabek. Nah, perkembangan ini diikuti dengan perkembangan eksistensi budaya. Bahwasanya umat Hindu di Jakarta ini di samping sebagai umat, dia juga merupakan bagian daripada masyarakat Jakarta yang mempunyai budaya yang bisa dikomunikasikan dengan budaya-budaya lain. Sehingga dalam perkembangan itulah, dengan dukungan restu dari Bapak Gubernur, mulai Pak Sutioso dan Pak Hosibowo, kemudian kami harapkan lebih hebat lagi dari Bapak Jokowi dan Bapak Ahok. Nah, kita sudah sampai kepada adanya, sudah beberapa tahun adanya, siap tahun kesanga ada pawai ogoh-ogoh di Monas. Dan ini tidak hanya oleh umat Hindu dengan budaya Bali, tetapi juga sudah diikuti, ada ondel-ondel, ada sisingan, ada reog dan sebagainya. Nah, ini kemudian mentradisi, dan ini bagian daripada kreativitas. Semoga sekarang ini juga bagian daripada tradisi, bagian daripada kreativitas, dan akan mentradisi juga di DKI adanya festival Bleganjur yang sekarang ini. Dan Bapak Wagub pasti dengan kiat-kiat beliau bahwasanya keunggulan sekelompok masyarakat, keunggulan suatu bangsa itu 45% ditentukan oleh kreativitas. Dan ini bagian dari kreativitas, dan pasti kami yakini akan didorong, akan didukung oleh Bapak Wagub. Inilah harapan kami, dan dengan demikian memang saya mohon izin mewakili umat Hindu sebagai sesepuh umat Hindu, mohon selanjutnya akan mendapat dukungan, dan kami menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena ini kita harapkan bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Guru Wisesa pemerintah, yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan, dalam hal ini Parisade DKI. Saya kira demikian, singkat saja, mohon maaf kurang lebihnya, dan kami aturkan pengajian umat. Om Sakti. Mohon maaf terlambat, Bapak. Demikian tadi sambutan dari sesepuh umat kami yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur selaku Gubernur yang mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sekaligus berkenan membuka secara resmi Festival Bleganjur se-Jabodetabek tahun 2013. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Basuki Chandra Purnama, kami ulangi, Bapak Basuki Cahaya Purnama selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami persilakan. Mohon Chandra. Chandra ya. Yang saya hormati Bapak Ketut Lancar, Direktur Urusan Agama, Kementerian Keagamaan Republik Indonesia, Sekretaris Umum Parisade Hindu Dharma Indonesia, Bapak Ketut Parwata. Ini pangkatnya sama nih, Ketut soalnya. Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Bapak Gede Jaman.
Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta, Bapak Kombes Polisi Ketut Wiyadana, yang dituakan, makanya nggak ada yang berani kasih Bapak pasang topi, Pak. Karena yang paling dituakan tidak ada yang berani kurang ajar kan. Jadi yang paling tuakan memang repot, Pak. Yang bawahnya nggak berani pasangin. Biasanya yang pasangin itu yang lebih tua, pasang yang muda, Pak. Nah, ini risiko, Pak. Bapak Kombes Irjen Pol, udah bukan Mayor Jenderal nih, Putra Astaman. Juga Ketua Panitia Bapak Nyoman Suarjana. Oh. Ketua Pura Widya Dharma Bapak Dewa Oke. Para hadirin dan undangan, Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucap terima kasih atas acara yang diselenggarakan ini. Pak Gubernur juga sampaikan mohon maaf. Jadi kami kadang-kadang bagi tugas Bapak Ibu. Ya, ini yang kami harapkan. Hibah sosial tentu dalam rangka untuk pembinaan dan pelestarian masing-masing budaya kita. Dan kami juga berharap nanti setiap acara Bapak itu mungkin agendanya, kalendernya masih tetap. Supaya Dinas Pariwisata bisa menjadikan ini sebagai dalam kalender tujuan wisata. Ya, sebagai pawai ogo-ogo seperti Beleganjur seperti ini, festival Beleganjur seperti ini, tentu kita harapkan bisa menjadi tempat tujuan wisata. Apalagi kalau lokasi seperti ini kan saya kira turis juga akan menikmati. Cibubur yang begitu luas, begitu baik. Nah, itu yang kita harapkan. Dan tentu saja kita berharap lebih jauh dari itu. Saya yakin kita semua harus mempertahankan iman, kepercayaan kita masing-masing, mempertahankan budaya dan kita masing-masing, tetapi tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada kelompok lain. Karena itu pendiri bangsa kita dengan sangat jelas merumuskannya. Semua nilai keyakinan, agama, budaya kita lebur di dalam satu ideologi Pancasila. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan kita adalah ketika bersandar pada Pancasila seolah-olah kita adalah orang yang tidak beriman, tidak taat kepada ayat suci kita. Nah, banyak orang mencap saya sebagai orang yang kurang beriman, kira-kira gitu. Karena saya suka mengatakan di dalam bernegara yang saya pegang adalah ayat konstitusi. Kita punya 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini begitu jelas. Apakah karena itu saya kehilangan iman saya? Saya kira tidak. Tadi pagi saya masih sempat ke gereja sebelum ke sini. Saya masih butuhkan Tuhan, tapi saya tidak bisa memaksakan ayat suci saya kepada bapak-bapak di sini. Jadi kalau saya sebagai wakil gubernur ngotot, saya mau taat kepada ayat suci saya di dalam bernegara ini, saya kira Bapak Ibu akan nyatakan Bali merdeka saja, saya kira-kira gitu. Artinya apa? Kalau ini semua terus dilakukan, maka yang melakukan inilah pengkhianat bangsa dan negara, memecah belah NKRI. Nah, hal-hal ini yang perlu kita sadari betul di dalam berbangsa bernegara. Kita mewujudkan ini, saya sendiri ke gereja saja, kitabnya sama, banyak menafsirkan ayatnya berbeda. Hindu juga sama, pasti ada beberapa aliran juga. Agama Islam juga sama. Kita bisa lihat peristiwa Sia saja bisa masalah di Madura, di Sampang. Jadi kita kalau bisa memaksakan semua kehendak seperti ini, rusak negara ini. Makanya kita semua sepakat, inilah kesepakatan yang dibuat dari pendiri bangsa ini, yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Bahwa nilai-nilai luhur agama kita, keyakinan kita, budaya kita, di dalam bernegara, kita leburlah di dalam 4 pilar ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
supaya apapun terjadi patokannya itu. Apakah ini lebih tinggi daripada ayat suci? Tidak. Justru ayat-ayat konstitusi menjadi mulia, menjadi sakral karena dibuat, disepakati berdasarkan ayat-ayat suci kita masing-masing. Jadi bukan berarti kita mengkhianati ayat suci kita, tapi ada sekelompok orang berpikiran kalau kita bilang berdasarkan pada negara taat kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45, dia merasa kita mengkhianati, dia maunya mentaati ayat sucinya dia. Emang ayat suci kamu emang belum dilebur di dalam? Ya kan, kalau ada yang korupsi dikatakan apa? Itu gara-gara berdasarkan konstitusi, bukan ayat suci, makanya korupsi itu orang katanya. Itu satu pemikiran yang sangat bodoh dan kampungan menurut saya gitu. Makanya saya katakan disinilah panggilan kita saat ini. Di samping melakukan pembinaan dan pelestarian budaya, kita berdiri di sini untuk mempertahankan konstitusi yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Kita tidak bisa lagi bermain-main, balik lagi seolah masing-masing mau menggunakan ayat sucinya. Karena ayat suci Anda masing-masing itulah yang menjadi bukti di dalam kehidupan Anda. Percuma Anda mengaku berayat suci, tapi kelakuannya korup dan memecah belah bangsa ini. Yang dibutuhkan kan kesetiaan kita kepada konstitusi. Yang dibutuhkan itu bagaimana kita setia kepada pengorbanan nyawa para pahlawan kita yang bisa ada NKRI hari ini. Bagaimana kita ngotot beragama, berayat suci, mengkhianati perjuangan para pejuang kita. Itu jelas tidak pernah agama manapun mengajarkan itu. Saya sengaja bicara ini karena orang suka apa ya? Selalu mengatakan saya adalah seolah-olah orang yang tidak taat kepada agama. Seolah-olah saya ateis. Saya katakan saya tidak berani korupsi karena saya setiap kali jadi pejabat disumpah tidak boleh korupsi. Makanya saya takut sama Tuhan. Jadi ketika saya menjalankan konstitusi, ini demi NKRI dan asas Bhinneka Tunggal Ika kita. Tidak bisa memaksakan kehendak saya. Tetapi ketika saya tidak mengkhianati rakyat dan negara, itulah nilai rohani saya. Itu karena saya taat kepada ayat-ayat suci saya. Makanya saya tidak berani korupsi. Bukan berarti saya mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Kalau saudara tanya saya secara pribadi, saya percaya mutlak 100% ayat suci saya. Tetapi dalam bernegara, saya harus menggunakan ayat konstitusi. Karena ini kesepakatan kita bersama. Sebagai bangsa yang berbineka seperti ini. Itu yang kita mesti lakukan. Saya sengaja tegaskan di sini, karena punya media, kita punya rekaman, supaya saudara-saudara kita yang pikirannya sempit dan chauvinis seperti ini mulai sadar. Bangsa ini didirikan, bangsa ini bisa ada bukan diperjuangkan oleh darah atau nyawa sekelompok agama tertentu. Kita semua berbagian di dalamnya. Sekarang yang harus jadi pertanyaan kita, siapa yang berani mengorbankan diri tidak korupsi saja, belum hilang nyawa, belum mencucurkan darah, hanya tidak korupsi supaya keadilan sosial diwujudkan di Indonesia. Mari kita tunjukkan mana iman Anda, mana budaya Anda, mana segala yang Anda mau lestarikan untuk kita wujudkan di sini. Di situ saya bisa lihat iman saudara. Kalau bicara iman, nggak usah bicara ayat-ayat suci dulu. Itu saya sengaja bicarakan di sini supaya kita sadar, dan kami sangat senang dalam hibah tentu ada pembagian-pembagian. Asal Bapak mengajukan yang masuk akal, Pak. Karena kan bukan cuma umat Hindu di DKI, terlalu banyak. Belum lagi forum-forum yang sedikit primordial banyak sekali di DKI, Pak. Nah, kadang-kadang saya tidak begitu suka dengan cara seperti itu. Yang penting sekarang bagaimana kita jadikan event-event ini selain pembinaan dan pelestarian budaya, juga sekaligus menjadi tempat tujuan wisata. Biar orang tahu persis bahwa Jakarta inilah tempat pertemuan kita semua. Jakarta inilah wujud dari 4 pilar yang telah disepakati oleh para pendahulu kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Selamat berfestival Bleganjur. Semoga semua sukses. Dan tentu ini tidak hanya tahun ini, kita jadikan tahunan supaya bisa terus dan lebih kreatif lagi. Saya sepakat dengan
Yang kita tuakan Pak Putra Astaman bahwa yang paling penting dunia ini kalau mau menang, mau hidup adalah kreativitas. Nah, Bali yang begitu luar biasa terkenal kreativitasnya tentu harus terus dibina dan dilestarikan. Tapi bukan berarti 75 tahun kita lestarikan, Pak. Ini beda, Pak. Nah, dalam undang-undang namanya dilestarikan 50 dan dilestarikan, Pak. Saya sebentar lagi dilestarikan juga nanti, Pak. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat. Semoga semua berjalan dengan lancar. Dengan mengucap syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Festival Beli Genjur se-Jabodetabek ini nanti saya baru pukul, gak ada mic-nya soalnya, Pak. Nanti saya resmikan. Bapak Dirjen Donasi Kementerian Agama, Bapak Ketua Pariwisata Pusat, Bapak Koordinasi. Mohon berkenan Bapak Basuki Cahaya Purnama selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta membuka secara resmi Festival Bleganjur se-Jabodetabek. Mohon tetap tinggal di tempat. Bogor. Kasih jalan dulu. Udah, Pak. Wihara. Silakan dulu. Ya. Mau upacara dulu? Enggak, doa, cuma doa. Dari atas doa. Sawokan. Ya, untuk menghidupkan dan berkembang. Lorong, kasih lorong. Ya. Jadi pun membuat yang pertiwi sehari remdewi tasir belum siwa bumi mahasidi ing suruh ing kesiti basindari siwa pati putrayoni umudit lalu brahma jarang among akasa siwa tatwi nama among pertiwi dewi tatwi nama suas ayur dirabat silakan. Ya.
Ada teh kopi, ada bubur. Oke, anu aja. Teh kopi, Pak. Iya. Berkenan apa Pak? Bubur ayam atau? Saya udah makan, Pak. Kopi, teh? Teh pahit aja ya. Mau Teh pahit kering. ini tuna di sini. Tuna, Pak. Udah terlalu kenyang. Panitia ini upacara kolonial saya dengan Pak Basuri mau belajar dalam Mbak Suri kenalnya apa? saya ke sana sering Mbak Suri tahunya apa? Namanya apa? Bupati. Katolikannya Kristen yang nggak ketemu kok, agendanya sama kok. Ngomong. Harus diplot untuk jadi agenda itu loh, Pak. Bentar, sekali lagi. Sekali lagi. Satu, dua. Saya ikut ya, Pak. Tukang foto nggak ada di foto soalnya. Tukang foto. Profesinya banyak. Oke ya, ready. Satu, dua. Oke, sekali lagi. Satu, dua. Yang benar itu benar Bapak. Nggak mungkin akan salah. Selamat berjuang. Ya, terima kasih Pak. Nah, hadir. Ya. Selamat bertugas, Pak. Sehat selalu. Sekarang orang boleh keluar dari situ Pak. Saya permisi toilet bentar. Siapa? Iya. Saputri. Benar belum kepala? Kayak gini aja pada yang di luar. Jadi sebenarnya dengan himbauan dari Robert sendiri gimana sih Pak untuk masyarakat? Jadi gini, kita kan DKI kan punya apa pos untuk dana hibah ya. Jadi bisa ke sekolah, bisa ke rumah sakit, bisa juga ke seni budaya. Jadi masing-masing itu ada. Tapi syaratnya itu organisasinya minimal mesti sudah usia di atas 3 tahun. Seluruh orang banyak, terutama untuk wisata, untuk pelestarian pembinaan budaya pasti dikasih. Jadi kalau cuma ada bikin yayasan nggak jelas, minta hibah ya nggak bisa. Yang yayasan yang penyakit-penyakit yang aneh juga bisa dikasih, seperti itu. Pak, upaya untuk menjadikan ini sebagai salah satu potensi wisata gimana Pak? Makanya kita harapkan dari organisasi Hindu ini bisa jadi kalender yang tetap. Nah, supaya dinas pariwisata bisa memasukkan. Selama ini kalau saya lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan budaya agama di DKI itu tidak dimasukkan dalam agendanya pariwisata. Lepas gitu loh. Harusnya kalau kami di daerah ini disatukan. Jadi orang jadi tempat. Intinya bisnis wisata kan sederhana. Menahan orang selama mungkin tinggal di Jakarta.
Kalau banyak kegiatan ini kan dia mau pulang dengar hari Minggu ada kegiatan ini. Kalau dia tahu apa itu Belaganjur, mungkin waktu dia mau ikut tur disebutin kalau Bapak hanya 3 malam 4 hari nggak menikmati acara Bali di Jakarta. Begitu dia dengar nama Bali, mungkin kalau gitu saya 4 malam 5 hari deh, atau 5 malam 6 hari. Kalau dia 5 malam nambah 2 malam, keluar duitnya lebih banyak kan. Nah itu konsepnya seperti itu. Ya. Untuk dana hibah itu besarannya berapa nggak bisa? Tergantung, kita kan tergantung analisa kebutuhan, tergantung juga kondisi uang kita juga. Karena kan kita lebih penting beli bus misalnya gitu kan. Ini penting tapi mana yang lebih penting. Jadi skala prioritas akhirnya gitu. Ya. Oke, baik. Pak, mungkin kita mau tanya mengenai hal yang lain, Pak. Bapak mengenai kemarin itu mengenai Tanah Abang nih, Bang, pasar Blok G, Pak. Itu mereka ada keluhan bahwa Pak, kan masih tangga jalan Pak eskalator. Jadi hingga pemasukan Ya, untuk itu maka itu akan bertahap. Jadi gini, satu hal Pak Gubernur komitmen untuk memperbagus Blok G seperti A sama B. Di mana-mana namanya hidup ini nggak ada kontraktor lampu Aladin kan. Kalau saya mau bangun rumah juga nggak ada lampu Aladin. Lalu juga jangan menuntut kami sepi. Ya kami sebenarnya tidak ada kewajiban menyediakan tempat buat Anda sebetulnya loh. Jadi tidak ada di dalam dunia manapun kalau saya melanggar peraturan, demi saya tidak melanggar peraturan lalu negara membayar saya. Kalau begitu saya dudukin aja Grand itu Bundaran HI. Ya kalau dimarahin di Bundaran HI, saya dapat toko di Grand Indonesia. Kalau rugi, saya tuntut, saya ngancam. Kalau saya rugi, saya balik lagi ke Bundaran HI nih bikin macet. Bisa nggak seperti itu? Kan tidak bisa kan? soal PKL 24 jam itu, Kak? Nah itu nanti kita lagi mendata. Kalau sistemnya gedung-gedung tanpa batas, nah di tengah tuh ada kios-kios permanen. Tapi itu masih semacam koperasi mereka jalankan, karena 24 jam. Nah kalau 24 jam kan ini juga faktor keamanan ada kan. Ada orang gitu loh. Tempatnya terang dan ada orang. Itu yang mau kita lakukan. Pak Gubernur pengen Jakarta ini betul-betul banyak ruang terbuka untuk pertemuan sesama warga. Kalau tanpa pertemuan orang bisa salah paham terus. Kalau sering pertemuan ini akan makin baik. Itu harapan Pak Gubernur. Itu menambah kemacetan nggak? Nggak mungkin dong, kan di dalam gang di gedung-gedung. Iya kan? Di dalam, bukan di trotoarnya gitu ya, Pak? Iya kan di trotoar juga, jadi antara gedung itu ada trotoar. Kalau sekarang bisa bayangkan ya, ini gedung 2. Di tengah itu di tembok, ini dibuat taman. Kalau tanpa tembok, ini kan jadi satu ruang yang besar sekali. Di antara gedung itu bisa tempat orang-orang nongkrong. Di Eropa, di seluruh dunia ya begitu sebetulnya. Kapan, Pak? Kita lagi tugaskan pada Deputi Ibu Yani, Sarwohandayani yang melaksanakan ini. Jadi nanti deputi pun semua ada tugas yang jelas. Jangan cuma wakil. DKI beruntung ada 4 deputi. Jadi semua mau saya tugasin. Jangan semua di saya sama Pak Gubernur. Mas tingkat kita mungkin akhir tahun akan datang 5. Mungkin awal tahun bisa masuk 10 lagi sumbangan dari orang, ya perusahaan-perusahaan. Nanti semua jalur-jalur itu tuh ada bus tingkat gratis. Ya turis betul-betul tinggal loncat aja, orang-orang tua juga. Tadi kan kita pengen orang-orang tua yang lansia itu dapat naik Transjakarta gratis. Selain ada kesulitan bentuk tiketnya, itu masih gampang lah teknis. Tapi ternyata mau naik Transjakarta itu orang tua susah. Dan dia juga mau nyebrang tuh ngeri sekali lubang itu kan. Nah, maka kita mesti ada yang dek yang pendek untuk bus. Supaya orang tua gampang naik, nanti sisi kiri saja. Ya tinggal turun, tinggal naik. Kalau dia nggak mau nyebrang jalan gimana? Ikutin aja busnya muter balik lagi. Kan gampang kan? Kalau saya naik ke sini, mau balik ke sini gimana? Mau cepat ya nyebrang sampai sebelah. Ya kalau saya malas ya muter balik baru turun. Ya kita harap orang-orang tua yang belum beruntung, yang masih belum kebagian rumah susun yang layak, tinggal di gang-gang sempit, yang tidurnya nggak bisa tidur malam, siang juga nggak bisa tidur karena panas, mungkin bisa numpang tidur di bus kan lumayan juga gitu. Mengenai usul dari Dishub untuk ada pengurangan atau menghilangkan pajak Transjakarta gimana? Gimana? Usul dari Dishub untuk menghilangkan pajak pembelian 40%. Oh iya, itu masalah di Merdeka Utara deh. Kita cuma usul aja. Pak, bisa nggak ikutin jalur busway gitu? Koridor 1 pasti kita akan. Jadi nanti dari Kota Tua sampai ke Monas, satu loop itu, tapi dia juga masuk ke Istiqlal. Karena Istiqlal kita lagi siapkan mungkin 1,5 tahun ke depan. Sungai-sungai udah kali bersih, ya orang bisa lihat Istiqlal turun ke sungai itu airnya bening bersih. Dan Istiqlal ada taman, ada pusat studi tentang air bersih segala macam. Ya orang juga bisa ke Pasar Baru. Juanda juga kita harapkan mulai kita bangun bersihkan sungai-sungainya. Satu lagi dari Monas ke Blok M. Kalau Blok M belum siap mungkin cuma sampai Ratu Plaza ke Senayan City itu, dari ke Pacific Place.
Nah satu lagi dari mana? Kuningan, dari lapangan Taman Menteng sampai ke ujungnya, terus balik lagi Casablanca. Nah satu lagi di mana? Satu lagi juga dari Bundaran HI, dapat lewat Abdul Muiz ke Tanah Abang, Blok G tadi. Jadi kalau turis mau belanja ke Blok G, betul-betul ada bus yang gratis untuk muter. Nah dengan 4 loop seperti ini, kita harapkan bus-bus yang jelek-jelek itu pasti akan nunggunya di Blok M, nunggunya di ujung. Karena kamu nggak mau kan kalau kamu mau ke Ciputat dari kota, kamu mau naik bus Metro Mini apa naik bus turis? Turis kan sampai sana baru naik, lalu rugi nggak bus-bus itu? Untung, karena tiket bus itu kan jauh dekat sama. Kalau jauh dekat sama, kamu lebih muter-muter di lokasi yang di pinggir kan? Bus kamu juga lebih hemat, lebih irit, dan kerusakannya juga lebih kurang, dan beban Transjakarta pun akan berkurang, orang akan mulai bagi. Nah kami juga akan gabungan dengan kereta api. Jadi nanti rute-rute itu orang naik kereta api Kota Tua, turun dari kereta api udah bisa naik. Nah mikrolet juga akan mulai masuk ke dalam. Nah gimana sopir-sopir? Sopir-sopir bus kami akan utamakan sopir-sopir dari mikrolet, Metro Mini, Kopami, Kopaja ini. Dan kita kan kasih Transjakarta 3,5 UMP. Jadi kalau kamu sopir yang rajin, yang taat aturan, yang jujur, Anda nikmatilah kerja dengan 3,5 UMP tadi. Itu yang kita harapkan untuk melakukan transformasi. Dan motor-motor pun mungkin nggak bisa masuk. Jadi harus parkir. Kita kan usahakan parkir motor seharian hanya 5.000. Jadi kamu nggak perlu lagi naik motor masuk ke wilayah-wilayah ini. Kalau mobil mewah gimana? Mobil pribadi gimana? Silakan masuk, asal bayar IRP wilayah itu. Kalau saya nggak sanggup Pak, bayar 50.000 sekali jalan atau 100.000. Ya kalau nggak sanggup jangan belagu, parkir mobil kamu di ujung naik bus gratis. Kira-kira konsepnya seperti itu. Satu lagi Pak, terkait moratorium mall, jadi ada pernyataan dari pihak tata ruang itu kata siapa mall di Jakarta udah banyak. Jadi sebetulnya itu tidak ada moratorium mall. Pak Gubernur katakan moratorium kenapa? Kalau lihat dari posisi jalan yang ada, daya tunjang jalan yang ada, tidak mungkin bisa dikasih izin mall lagi. Kecuali MRT sudah jalan, transportasi massal ini jalan. Nah, jalur-jalur stasiun yang dilewati mereka boleh bangun gedung. Nanti Senen boleh bikin raksasa boleh. Asal sudah ada TOD itu apa? Transit Oriented Development ya. Tempat pertemuan terminal kereta. Nah, itu udah ada, kita bisa bangun mall yang tinggi. Nanti di belakang Plaza Indonesia boleh bikin gedung tinggi-tinggi. Asal MRT stasiun udah jadi. Tapi di sana space parkirnya kurang. Nah, kalau mau masuk parkirannya mahal per jam. 10.000 misalnya. Sama masuk mesti bayar. Jadi kalau ada 500.000 mobil nekat masuk, kalau kami kasih 100.000, 50 miliar masuk kantong DKI. Berarti kalau MRT udah jadi ya kan? boleh Pak? Hah? Kalau MRT jadi kalau kita kajiannya bisa, boleh. Di London saja bisa bangun satu tower timun, Cucumber Tower. Syaratnya kenapa tengah kota London bisa dibangun? Tidak ada parkiran mobil di dalam gedung itu. Jadi orang yang naik kendaraan umum datang. Nah, kita hitung-hitungan saja, pengusaha masih mau atau tidak. Yang pasti masuk ke wilayah ini bayarnya mahal. Kita kalau bisa IRP jalan, kalau sampai 500.000 mobil, kita mungkin ke depan bisa gratiskan seluruh anggota transportasi massal untuk bus ya. Karena dari IRP, tapi sopir semua kita bayar. Dan pengusaha bagaimana? Kita bayar per kilometer. Seperti Transjakarta sekarang ya. Kalau mengenai itu sendiri, apakah itu termasuk juga upaya untuk mengurangi low cost kita sendiri Pak, untuk kemacetan sendiri? Iya, ini juga membantu menurunkan kebutuhan hidup layak warga DKI. Karena kan kita belum mampu bersaing dengan negara lain. Jadi KHL-nya masih gunakan 60 komponen. Nah, gimana cara membantu pegawai-pegawai supaya bisa hemat? Ya bantu transportasi yang murah. Selain kami bantu kesehatan, bantu kartu Jakarta Pintar, juga bantu perumahan, juga bantu usaha. Karena kios-kios kami disewakan harian. Jadi orang-orang yang rajin, yang jujur, bisa berubah nasib satu generasi berikutnya. Karena bisa sekolah baik, semua seperti itu. Upaya Pemprov untuk mengurangi nanti ada pembelian tingkat low cost green card itu sendiri gimana? Gimana? Low cost green card itu nggak masalah, kamu beli aja mobil murah. Kamu sanggup nggak punya mobil murah sekali lewat bayar 100.000? Dengan ada sistem ERP itu Pak? Iya. Kalau kamu punya mobil saya nggak khawatir juga. Kamu punya 100 mobil nggak apa-apa, kan bayar pajak kan. Nah pajaknya saya bisa naikin juga. Itu hubungan dengan Kemacetan bukan soal pertambahan mobil sebetulnya. Kemacetan adalah persoalan orang tidak mau pindah dari transportasi pribadi ke umum. Karena umumnya tidak tersedia dengan baik. Kalau sudah ada perangkat uang, orang akan milih. Saya bawa mobil macet, busnya lewat kosong, pasti saya mau naik bus. Atau saya bawa mobil parkirnya 10.000 per jam, mendingan saya naik bus dulu ke sana. Pulang baru naik mobil saya taruh di ujung gitu loh. Atau sekali lewat kena IRP 100.000,
Kalau 25 kali lewat 2,5 juta kan nyesek juga. Cuma mampu beli mobil murah. Mas tadi tentang PKL SMK gimana Pak nanti? Kita bertahap. Kita kan dorong semua masuk. Jadi nggak ada istilahnya saya mau dagang sini, dagang situ. Tempatnya sendiri di mana? Itu lagi siap. Kami mohon, kami tahu antusias Mustika Dharma Cijantung 1. Dalam kelemtan pasti ada kekerasan, dalam kekerasan pasti ada kelembutan. Terinspirasi oleh zaman Kali Yoga yang selalu merebat, menghasilkan suatu karya seni dalam seni Balai Ganjur, di mana masing-masing instrumen serta dengan nomor urut 2.
Ya, terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur. Mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi untuk para kami turunnya keluar masuknya peserta, Bapak mundur lagi ya Pak. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon para pencalon dapat membantu. Ya, tidak menghalangi keluar masuknya peserta. Sebelum kita mulai, saya ingin cek dulu. Bendera sudah siap? Dewan juri? Baiklah. Selanjutnya, dengan peserta nomor urut